Kemudian juga komunikasi gitu ya. Artinya informasi akuntansi udah dicatat lalu dikomunikasikan gitu ya. Jadi ya tujuannya adalah dibuat laporan dan disajikan sebagai alat komunikasi gitu ya. Dan nantinya dianalisa dan juga diinterpretasikan kepada para user gitu ya. Nah, bicara user di situ terbagi lagi gitu ya. Ada yang namanya user internal. Nah, siapa itu user internal? Ya, bagian keuangan, bagian pemasaran, bagian SDM, ya, manajemen itu sendiri, semuanya berkepentingan ini terhadap informasi akuntansi. Nah, sedangkan user eksternal siapa? Investor, gitu ya. Kemudian juga kreditur. Nah, inilah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Nah, kemudian juga siapa lagi? Tax, ya, tax authorities, ya. Artinya kalau pajak itu kita nggak bisa dihindari, gitu ya. Tetap pajak itu pasti ada kaitan, ya. Siapapun itu, gitu kan, pasti nggak akan bisa mengelak, ya, dari pajak. Ya. Artinya apa? Pajak itu ya dari sisi kehidupan ya apa gitu ya, tidak bisa dihindari. Jadi makanya ada istilah dua aspek gitu ya, yang tidak bisa dihindari oleh manusia selama di muka bumi adalah pertama kematian, yang kedua adalah pajak. Nah itu ya, begitu begitu apa gitu ya, begitu melekatnya perpajakan itu dalam seluruh aspek manusia. Gitu ya. Kemudian juga regulatory agencies, ya, agensi pemerintah gitu ya, yang mengatur, dan juga serikat buruh. Nah, juga berkepentingan terhadap informasi akuntansi. Nah, kemudian kita lihat di sini adalah bagaimana sih yang dikatakan dengan prinsip etika ya dan juga asumsi dalam penyajian laporan keuangan. Artinya kita menyajikan laporan keuangan itu tetap ada etika ya. Etikanya apa? Ya etikanya adalah terkait dengan personal etik ya. Jadi isu etika personal dalam situasi tertentu gitu ya. Dan juga apa gitu ya, mengidentifikasi dan juga menganalisa gitu ya, mengidentifikasi dan menganalisa elemen-elemen dari situasi tertentu dan juga mengidentifikasi apa kira-kira alternatif yang berdampak ya terhadap para pemangku kepentingan di sini gitu ya. Nah, kemudian kita lihat standar akuntansi gitu ya. Jadi kalau bicara akuntansi maka kita bicara dengan erat kaitannya dengan standar gitu ya. Mustahil akuntansi itu tidak ada standar gitu ya. Pasti akuntansi itu selalu ada standar gitu ya. Nah, makanya dalam hal ini standar dasar ya itu meliputi lembaganya dan produk dari lembaganya gitu ya. Jadi ada namanya International Accounting Standard Board gitu ya. Jadi International Accounting Standard Board itu yang saat ini berkembang menjadi International Financial Reporting Standard IFRS gitu ya. Nah, di sini IFRS ini sudah global gitu ya. Mencakup dari 130 negara ya. Nah, ada berapa negara di dunia? Misalnya negara di dunia itu ada apa gitu ya? Ada 150 negara gitu ya. Jadi ada 150 negara di situ punya standar yang sama gitu ya. Ya, standar yang sama itulah yang namanya IFRS gitu ya. Jadi IFRS ini sudah berlaku global ya. Dan juga IFRS itu disusun oleh suatu lembaga yang dulunya bernama Financial Accounting Standard Board gitu ya. Yang dalam hal itu disebut dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sebelum berlakunya IFRS gitu ya. Jadi kalau kita bicara laporan keuangan, maka tidak ada lagi sekat gitu ya. Laporan keuangan di Singapura sama itu dengan Indonesia. Ya, bicara dengan laporan keuangan UMKM di Selandia Baru, maka akan sama dengan laporan keuangan di Indonesia ya. Tidak ada bedanya lagi ya, tidak ada sekatnya lagi. Karena apa? Kita punya standar yang sama yang namanya International Financial Reporting Standard ya. Oke. Dan juga dalam akuntansi lingkupnya itu harus ada namanya prinsip pengukuran gitu ya. Semuanya harus ada ukurannya gitu ya. Jadi IFRS tadi yang merupakan dari dasar ya penyusunan laporan keuangan itu mengakui dua prinsip. Ya, prinsip yang pertama adalah prinsip historical cost. Nah, walaupun katanya
IFRS sudah berlaku gitu ya, dan historical cost itu tidak lagi relevan ya kepada pengambil keputusan, tapi tetap masih diakui gitu ya. Historical cost itu adalah suatu prinsip. Jadi kalau kita beli printer ya, bulan lalu harganya 1 juta, ya kan? Bulan sekarang harganya sudah 1.100.000. Maka kita akui mana? Ya kita akui adalah harga 1 juta. Kenapa? Ya karena kita mengakui nilai historis, gitu ya. Dan juga pengakuannya adalah nilai fair value, gitu ya. Nah, jadi dalam IFRS, gitu ya, itu menggunakan satu ya dari dua prinsip, yaitu bisa historis, bisa juga fair value, gitu ya. Nah itu. Nah jadi historical cost di sini dicatat adalah berdasarkan pada perolehannya, ya, at cost, gitu ya. Jadi berdasarkan pada perolehannya itu kalau kapan dibeli maka itulah yang diakui sebagai nilai perolehan pada saat pembelian dan juga pada saat penyajiannya sebagai aset, gitu ya. Dan juga fair value principle. Ya, fair value principle nilai wajar ya, di mana aset dan kewajiban itu dilaporkan berdasarkan pada nilai wajarnya, gitu ya. Kemudian juga di dalam prinsip pengukuran ya kita mengakui yang namanya relevansi dan juga kejujuran ya. Jadi relevansi artinya apa? Ya informasi yang disajikan itu ya relevan ya dalam pengambilan keputusan. Artinya kalau hari ini kita butuh laporan keuangan maka besok belum tentu butuh. Ya karena apa? Ya karena ya harus ada namanya prinsip relevan. Ya informasi yang disajikan saat ini ya itu memang diperlukan ya relevan sesuai dengan keputusan yang diinginkan pada saat ini. Dan juga faithful representation. Ya, jadi faithful representation di mana jumlah dan juga keterangan yang terkait dengan itu haruslah bersifat faktual, ya. Kemudian prinsip akuntansi tidak lepas dari namanya menggunakan asumsi, ya. Maka kalau bidang ekonomi, bidang akuntansi itu semuanya pakai asumsi. Asumsinya kurs $1 15.000 itu asumsi. Asumsinya pertumbuhan ekonomi 4%. Ya, asumsinya inflasi 2,4%. Nah, secara agregat gitu ya. Nah, maka dalam hal itu akuntansi juga sama dengan ekonomi, menganut prinsip asumsi gitu ya. Jadi asumsi bisa asumsi ekonomi gitu ya, atau juga asumsi moneter gitu ya. Nah, kemudian juga dalam akuntansi gitu ya, itu menganut yang namanya keseimbangan akuntansi gitu ya, yang namanya accounting equation gitu ya. Jadi accounting equation di sini mendefinisikan komponen-komponen meliputi ya komponen aset itu apa saja. Ya, komponen aset itu sama jumlahnya dengan kewajiban dan juga ekuitas gitu ya. Komponen kewajiban, komponen ekuitas. Aset itu apa definisinya? Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Ya. Kewajiban itu apa? Hak klaim terhadap apa? Terhadap aset, ya terhadap utang, ya terhadap kewajiban. Ekuitas itu apa? Klaim kepemilikan atas total aset perusahaan. Gitu ya. Nah ini yang definisinya apa itu aset, apa itu liabilities, apa itu equities. Dan itu haruslah imbang ya. Jadi kalau asetnya 100, maka harus sama. Sama dengan apa? Walaupun liabilitiesnya 0, ekuitasnya pasti 100. Nah, itu adalah namanya prinsip akuntansi. Nah, dalam ilmu akuntansi ya, itu ada namanya ekuitas ya. Sering orang mengatakan ekuitas, ekuitas, ekuitas. Apa itu ekuitas? Ya, ekuitas itu adalah meliputi terdiri dari ya yang namanya share capital ordinary ya, atau disebut dengan saham biasa. Ya, kemudian revenue, ya, kemudian dikurangi expense, dikurangi dividen. Itulah yang namanya ekuitas, ya. Jadi kalau misalnya ekuitas meningkat, maka investasi kepada pemegang saham juga meningkat, dan juga revenue maka ekuitas juga meningkat, ya. Dan kemudian juga kita lihat ya dalam prinsip akuntansi bahwasanya tadi fase akuntansi itu dimulai dari adanya fase identifikasi, gitu ya. Jadi setelah kita identifikasi, baru kita catat record, gitu ya. Jadi identification, recording, preparing, gitu ya, sampai reporting, gitu ya. Nah, maka dalam hal itu penyajian menjadi sebuah informasi tidak lepas dari namanya sistem.
Ya, artinya di situ kita bagaimana mengkomunikasikan laporan keuangan sehingga relevan tadi ya, maka tidak mau kita gunakan teknologi gitu ya. Kita gunakan sistem informasi katanya kan. Nah, itu. Jadi semua transaksi itu haruslah dianalisa dulu gitu ya. Jadi dianalisa, jadi bukan di jurnal langsung gitu ya, tapi harus dianalisa dulu. Setelah dianalisa dicatat di jurnal. Setelah di jurnal di mana? Diposting ke buku besar ya. Setelah diposting ke buku besar di mana dipindahkan proses selanjutnya? Di neraca saldo atau disebut dengan trial balance ya. Setelah trial balance kemana? Ke jurnal penyesuaian ya. Setelah jurnal penyesuaian kemana? Ke neraca saldo setelah penyesuaian atau disebut dengan adjusted trial balance ya. Setelah itu kemana? Penyajian laporan keuangan yang namanya financial statement ya. Kemudian apa? Closing entries, jurnal penutup ya. Kemudian apa? Ya, neraca saldo setelah penutupan ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan dalam yang namanya proses menganalisa sebuah transaksi. Silakan. Terbuka forum untuk bertanya jawab pada saat ini dan pada saat berjalan silakan mau bertanya. Mau diskusi. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan kembali. Nah, jadi katanya proses identifikasi transaksi itu syaratnya 3. Pertama harus ada peristiwa, ya. Jadi mustahil adanya peristiwa itu kalau tidak ada peristiwa maka pencatatan tidak boleh dilakukan. Artinya dasarnya melakukan pencatatan karena apa? Karena adanya peristiwa. Nah, peristiwa itu pun juga dikategorikan lagi. Kalau misalnya peristiwanya pembelian, catat nggak? Ya, catat gitu kan. Kenapa? Ada sumber daya yang terserap di situ gitu ya. Kemudian kalau hanya diskusi, catat nggak? Tidak dicatat. Kenapa? Hanya tanya-tanya ya. Tapi beda ya, kalau misalnya dokter ya kan tanya-tanya bayar gitu kan. Pengacara kalau ditanya-tanya bayar gitu ya. Tapi kalau katanya dalam terminologi akuntansi hanya diskusi saja, ya itu nggak jadi dasar pencatatan ya. Tapi kalau dokter profesinya pengacara gitu kan, profesinya notaris ya bertanya sedikit aja bayar gitu ya. Maka itu adalah sebuah peristiwa gitu ya. Bayar sewa nggak pasti ya karena ada pengorbanan sumber daya ekonomi ya. Nah, kita lihat di sini yang namanya accounting equation tadi gitu ya. Jadi accounting equation tadi meliputi apa saja? Ya, aset sama dengan liabilities tambah equity ya. Jadi equity itu sendiri terdiri dari 2 ya. Ingat itu ya. Jadi kalau kita bicara ekuitas, pertama adalah saham biasa, ya, kemudian juga laba ditahan. Nah, laba ditahan dapatnya dari mana? Laba ditahan itu dapatnya dari pendapatan, revenue, dikurangi expense, dikurangi dividen ya. Expense dikurangi dividen. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat menganalisa suatu transaksi, gitu ya. Nah, di mana di sini adalah kegiatan investasi. Nah, diketahui bahwasanya Ray Barbara mengembangkan sebuah perusahaan handphone, gitu ya, yang namanya Shopbit. Pada tanggal 1 September dia investasikan 15.000. Dampaknya gimana? Uang kas perusahaan bertambah, di sisi lain ekuitasnya bertambah, ya, karena dia menginvestasikannya ke dalam saham. Ada yang mau bertanya? Silakan. Cukup jelas ya? Ya. Transaksi kedua, membeli peralatan secara tunai, kas ya. Maka kalau dia membeli tunai pula, gitu kan, maka uang kasnya berkurang 7.000, peralatannya bertambah 7.000. Dampaknya ke liabilities nggak ada, ya karena kan membeli perlengkapan ya, membeli peralatan tunai, ya berarti asetnya bertambah, uang kasnya berkurang. Artinya hanya berubah dari sisi aset. Sedangkan dari sisi kewajiban dan ekuitas tidak ada terjadi perubahan ya. Yang ketiga, transaksi pembelian perlengkapan kredit. Nah, jadi kalau dia pembelian perlengkapan kredit, dampaknya gimana? Ya, dampaknya perlengkapannya bertambah, utang bertambah, ya, karena kan kredit. Nah, itu. Yang keempat,
Service perform forecast. Ya, kita menerima jasa, jasanya udah dapat uang tunai, gitu ya. Maka dampaknya apa? Berarti uang kasnya bertambah, berarti dari sisi aset bertambah, kemudian dari sisi revenue bertambah, ekuitas bertambah. Ya. Ada yang mau diskusi? Silakan. Yang kurang jelas? Ya, cukup jelas ya bagi Bapak Ibu adik-adik sekalian untuk apa gitu ya. Dalam hal ini dasar ilmu akuntansi ya. Ini dasar ilmu akuntansi. Ya, yang jelas aset sama dengan liabilitas plus equity. Ya. Yang kelima adalah pembelian untuk iklan, tapi nilainya kredit. Nah, jadi kalau dia pembeliannya secara kredit iklan gitu ya, maka akan ada yang namanya penurunan ekuitas. Di sisi lain timbulnya kewajiban ya, maka expense berkurang, ya liabilitas timbul ya. Yang keenam, adanya penerimaan jasa, gitu ya. Jasanya uang kas masuk dan juga timbulnya pendapatan kredit, gitu ya. Maka uang kas masuk menimbulkan uang kasnya bertambah. Di sisi lain, karena menimbulkan penjualan kredit, piutang bertambah, gitu ya, sebesar 2.000. Di sisi lain apa? Ekuitas ya. Ekuitas bertambah 3.500 dan jumlahnya haruslah balance ya. Nilai aset terdiri dari cash, account receivable, suppliers, dan juga equipment, jumlahnya akan sama ya dengan liabilitas plus ekuitas. Ada yang mau diskusi? Silakan. Ya, cukup jelas? Ya, jelas ya. Jadi kalau terjadinya penerimaan kas, apakah dia piutang, apakah dia kas, maka dampaknya kemana? Ke piutang, ke kas. Nah, itu ya. Transaksi ketujuh. Pembayaran beban. Nah, jadi kalau pembayaran beban pasti ya mengurangi ekuitas satu, mengurangi kas dua ya. Nah, itu sudah pasti. Bayar gaji kita, ya bayar gaji uang kas berkurang, ekuitas perusahaan berkurang gitu ya. Nah, jumlahnya sama ya. Single accounting. Jadi belum double accounting ya. Oke. Kemudian juga payment of account payable. Jadi pembayaran utang. Nah, jadi kalau dia pembayaran utang, bayarnya pakai apa? Pakai uang, kas gitu ya. Atau pakai transfer bank. Ya, kas berkurang, utang berkurang. Ya, maka jumlahnya akan sama. Ya, sebesar 19.250, ini juga 19.250 ya. Kemudian menerima uang kas. Ya, kalau dia menerima uang kas bertambah, ya kan? Berarti pelunasan piutang ya, piutangnya berkurang. Nah, itu. Ini ya. Kemudian bayar dividen. Nah, kalau bayar dividen itu bukanlah suatu beban perusahaan ya. Kenapa dia dividen itu bukan beban perusahaan? Ya kalau dia dimasuk sebagai kelompok beban, maka yang rugi siapa? Ya, yang rugi kantor pajak yang rugi, penerimaan negara rugi kan. Kenapa? Kenapa rugi? Ya, kalau misalnya dividen itu dijadikan sebagai beban, maka apa gitu kan? Maka laba bersih perusahaan berkurang. Ya kalau laba bersih berkurang, maka laba bersih setelah pajaknya berkurang. Maka ketika kena PPh badan, maka PPh badannya makin berkurang. Karena apa? Karena bayar dividen. Sementara yang menerima dividen juga udah kena pajak. Ya kan? Kalau kita punya saham lalu dibayar dividen, kena berapa persen? 15% misalnya ya kan? Ya 15% kita dikenakan pajak. Maka dividen itu perlakuannya adalah pengurang nilai laba ditahan. Ya, tepatnya dividen ya. Jadi jangan salah pos ya, jangan salah letak di expense ya. Silakan, ada yang mau berdiskusi, Pak Ibu? Baik. Nah, jadi resumenya inilah ya. Jadi resumenya asetnya harus sama ya. 18.050, liabilities plus equity-nya 18.50. Nah, itu ya. Lalu kita lihat jenis-jenis laporan keuangan. Nah, ini ya. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan juga ya di saat ini gitu ya. Kalau ditanya orang, apa saja laporan keuangan itu? Jawabnya, laporan keuangan menurut standar internasional ada 5. Nah, itu ya. Menurut IFRS. Nah, jadi kita ke Singapura juga kalau ada transaksi bisnis lalu minta laporan keuangan, maka 5 ini diminta. Kalau kita ada transaksi misalnya di Kanada gitu ya, maka laporan keuangan ini 5. Bukan 6 gitu ya. Kalau kita di Amerika gitu ya,
Laporan keuangan juga ada 5 ya. Jangan dibeda-bedakan ya. Artinya udah standar internasional. Yang pertama namanya adalah income statement. Ya, laba rugi gitu ya. Laba rugi. Oke. Kemudian laba ditahan ya, return earning statement. Kemudian juga posisi keuangan, ini namanya statement of financial position. Kemudian adalah statement of cash flow, laporan arus kas. Kemudian comprehensive income statement, laporan komprehensif. Nah, itu ya. Kemudian hubungan laporan keuangan. Jadi kalau kita bicara nyusun laporan keuangan, ya, maka output yang pertama dalam secara siklus akuntansi, yang pertama adalah laba rugi, income statement. Jadi jangan salah ya. Orang sering bilang neraca duluan, salah. Ya, yang benar adalah income statement duluan outputnya keluar. Kenapa? Karena kalau kita nyusunnya neraca duluan atau statement of financial duluan, salah ya. Dari mana, bagaimana mungkin bisa jadi neraca kalau misalnya laba ruginya belum disusun. Nah, jadi harus laba rugi dulu disusun, income statement dulu disusun, baru bisa kita hasilkan yang namanya laporan laba ditahan. Dari laporan laba ditahan, laporan posisi keuangan perusahaan, atau disebut orang neraca katanya ya, dan juga laporan arus kas. Nah, jumlah saldo arus kas akan sama jumlahnya dengan kas ada di neraca ya. Nah, jadi isi dari laporan keuangan apa? Ya, isinya menghasilkan laba bersih. Nah, laba bersih ya. Kemudian laba ditahan, itu isinya apa? Menunjukkan seberapa jauh perkembangan laba ditahan si pemodal. Jadi kalau perusahaan sepanjang mendapatkan laba, maka laba ditahan bertambah. Tapi kalau perusahaan mengalami kerugian, yang rugi siapa? Pemegang saham. Kenapa? Nilai ekuitasnya berkurang. Ekuitasnya terdapat di mana? Di laporan laba ditahan ya. Kemudian laporan posisi keuangan perusahaan. Jadi posisi keuangan perusahaan berisi inilah ya strukturnya. Not payable, account payable, dan juga salaries payable, total liabilities. So, ya. Kemudian laporan arus kas. Ya, isinya apa? Ya, arus kas operasi, arus kas investasi, arus kas pendanaan. Nah, jadi dari ketiga aktivitas arus kas itu, operasi, investasi, pendanaan, nah, maka terjadilah kenaikan atau juga penurunan kas setelah adanya proses penambahan atau juga pengurangan dengan saldo kas awal periode. Nah, kalau sebenarnya perusahaan pada masa COVID ini mungkin arus kas dari sisi aktivitas operasinya mengalami penurunan, tapi aktivitas dari aktivitas investasinya juga mengalami penurunan, ya, disebabkan orang ya masa pandemi misalnya ya kan. Aktivitas financingnya malah meningkat. Kenapa? Aktivitas financingnya karena pinjam bank, ya kan? Karena pinjam bank maka dapat dana segar, maka aktivitas pendanaannya meningkat. Kemudian comprehensive income statement. Nah, jadi kalau dia comprehensive income statement gunanya untuk apa? Untuk menyajikan laporan yang nggak masuk di laba rugi, tapi juga harus dilaporkan secara terpisah. Ya, secara terpisah maksudnya apa? Ya, kalau kita punya uang dolar, dolarnya mengalami peningkatan atau juga mengalami penurunan, maka disajikan di mana? Yang namanya comprehensive income statement ya. Nah, itu. Nah, inilah contohnya. Nah, jadi contohnya itu. Nah, sekarang karir-karir di bidang akuntansi. Nah, karir-karir di bidang akuntansi ada yang karirnya di bidang public accounting. Jadi kalau dia public accounting itu jadi auditor, ya, jadi petugas pajak, dan juga konsultan manajemen. Kalau dia private accounting, ya orang internal perusahaan, ya, apakah di akuntansi biaya, apakah di bagian penganggaran, gitu ya, atau juga aktivitas desain pelaporan keuangan sampai pada internal auditing. Kemudian juga governmental accounting, ya akuntansi sektor publik gitu ya, nah pemerintahan. Nah, jadi akuntansi pemerintahan itu tugas pajak ya, pegawai Pemda ya, atau juga pegawai bagian hukum ya, atau juga company regulator ya, seperti Bapepam ya, atau juga orang yang bekerja di universitas ya, dosen misalnya. Itu governmental accounting.
Kemudian profesi akuntansi lainnya adalah forensic accounting. Nah, jadi forensic accounting itu tugasnya adalah menginvestigasi ya, pencurian atau juga fraud ya. Nah, itu dia. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang mau kita diskusikan dalam sesi ini? Inilah sekilas mengenai ya gambaran umum ya ilmu akuntansi itu secara menyeluruh. Silakan kalau ada. Izin Bahan. bertanya, Pak. Ya, silakan. Bu. Saya masih kurang jelas di mana posisinya. Maksud saya bagaimana dengan laporan keuangan instansi pemerintah kita, Pak? Apakah sudah memenuhi standar internasional seperti ini atau soalnya saya juga udah pernah dengar sih misalnya kayak laporan arus kas, tapi saya kurang jelas bagaimana kalau di sektor publik seperti itu, Pak. Ya. Jadi ini kan dia untuk sektor privat ya kan. Jadi kalau untuk sektor publik maka ada standarnya yang namanya SAP ya, standar akuntansi pemerintahan. Nah, SAP Indonesia itu merupakan apa ya, turunan dari standar sektor publik internasional yang disebut dengan IPSAS ya. Jadi ada 14 standar sekarang ini. Di mana 14 standar itu kalau di dalam laporan keuangan pemerintah, laporan keuangannya ada 7. Nah, tadi kalau menurut IFRS ada 5 gitu kan, sektor privat swasta gitu kan, sektor umum lah perusahaan gitu ya. Tapi kalau di dalam akuntansi dalam lingkup sektor publik pemerintahan kan nggak ada laba rugi kan, karena kan public servant gitu ya. Maka di situ ada namanya LRA ya kan, laporan realisasi anggaran. Ada namanya LO gitu kan, laporan operasional ya kan. Kemudian adanya laporan posisi keuangan atau disebut juga dengan neraca gitu kan. Kemudian ada laporan arus kas gitu ya. Ada laporan laba ditahan. Nah, itu ada 7 gitu ya. Jadi bedanya sektor privat 5 yang diakui secara internasional dan sektor publik ada 7 ya. Di Indonesia sendiri menganut namanya ya, SAP ya. Ya, jadi berada di bawah kompartemen Ikatan Akuntan Indonesia pada kompartemen akuntansi sektor publik. Kalau di sektor privat itu regulatornya atau pemegang standarnya adalah pada IAPI ya, Institut Akuntan Publik Indonesia ya. Nah, itu beberapa lembaga atau juga profesi yang mengatur standar dari laporan keuangan. Itulah dia. Silakan. Ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu sajalah dulu ya perkuliahan kita malam ini ya. Jadi di pertemuan berikutnya kita masuk jam 4 ya. Atau mau masuk jam sekarang? Kompromi aja dulu ya.